Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah di kehidupan sehari-hari yang melibatkan fungsi eksponensial. Dengan kata lain, kita bisa belajar tentang penerapan fungsi eksponensial yang berada di sekitar kita. Contohnya yakni fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan. Fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan itu sama-sama berkaitan erat dengan fungsi eksponensial. Contohnya itu seperti apa sih? Ya, jadi yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang fungsi pertumbuhan. Oke, fungsi pertumbuhan eksponensial ya. Jadi di sini salah satu contohnya fungsi pertumbuhan itu artinya apa sih? Pertumbuhan itu artinya itu mengalami kenaikan ya. Jadi setiap waktu secara berkala itu nilainya selalu bertambah atau naik terhadap nilai sebelumnya. Ya. Contohnya apa? Contohnya bunga di bank, bunga majemuk. Bunga setiap bulan itu besarnya selalu bertambah. Pertambahannya bagaimana? Pertambahannya itu bergantung dari besar tabungan di bulan sebelumnya. Nah, seperti itu, maka berlaku fungsi eksponensial ya. Atau jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk atau populasi di suatu tempat itu dalam selang waktu beberapa saat secara berkala itu pasti bertambah, artinya terjadi pertumbuhan atau kenaikan. Nah, dari situ kita bisa merumuskan fungsi eksponensialnya atau kita bisa memprediksi berapakah jumlah penduduk di suatu waktu tertentu, seperti itu. Yang pertama, fungsi pertumbuhan ini saya jelaskan tadi ada dua jenis contoh ya. Yang pertama untuk bunga majemuk dan yang kedua adalah pertumbuhan penduduk atau populasi. Oke, ya. Secara umum bisa dirumuskan dengan Y sama dengan K dikalikan 1 plus R pangkat X seperti ini, ya. Nah, Y itu apa? Y itu nilai akhirnya atau jumlah tabungan yang terakhir atau jumlah penduduk di suatu waktu tertentu gitu ya. K-nya apa? K-nya ini adalah bilangan pokok atau basis. Jadi besaran sebelumnya, besaran yang dijadikan patokan seperti itu. Dikalikan 1 plus R. R adalah apa? R adalah rasio atau persentase pertumbuhannya. Jadi kita bisa tahu pertumbuhannya berapa dari persentasenya ya. Kemudian dipangkatkan dengan X. X itu apa? Jadi X itu adalah selang waktu. Selang waktu atau kalau di buku kalian X itu artinya periode waktu berdasarkan periode laju pertumbuhan ya, atau selang waktu. Kita bisa meringkasnya menjadi selang waktu seperti itu saja ya. Contoh yang pertama untuk bunga majemuk ya. Oke, soal bisa kalian lihat di sini di atas ya. Jadi ada seseorang, Ibu Aminah menabung di bank sebesar 5 juta. Pada awal tahun 2013, bank memberi bunga majemuk sebesar 3% per tahun. Tentukan besar uang Ibu Aminah setelah akhir tahun 2017. Nah, seperti itu. Oke, Ibu Aminah menabung di bank sebesar 5 juta pada awal tahun 2013. Artinya apa? 5 juta ini adalah K-nya atau bilangan pokoknya atau basisnya ya. Jadi K adalah 5 juta rupiah. Seperti itu. Selanjutnya, pada awal tahun 2013 yang ditanyakan
besar uang setelah akhir tahun 2017. Awal tahun 2013 menuju akhir tahun 2017 itu berapa tahun? Awal tahun 2013 berarti 2013, 2014, 2015 ya, 2016, 2017-nya karena di sini akhir tahun 2017 maka dihitung 1 tahun ya. 1 tahun 2017. Beda lagi kalau di situ yang diminta awal tahun 2017 jadi cuma 4 tahun. Tapi karena yang diminta akhir tahun 2017 maka hitungannya adalah 5 tahun seperti itu. Jadi X-nya atau waktunya adalah 5 tahun. Kemudian apa? Memberi bunga majemuk sebesar 3%. Jadi persentase bunganya atau R-nya itu 3% per tahun. Nah, pertanyaannya berapakah pada akhir tahun 2017 gitu ya. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Y sama dengan K plus R X. K-nya 5 juta, 1 plus R-nya 3%. 3% kalau kita jadikan bilangan pecahan desimal jadi berapa? 0,03 dipangkatkan 5. Jadi 5 dikalikan 1 ditambah 0,03, 1,03 dipangkatkan 5. Nah, bisa dihitung 1,03 berapa? Bisa dihitung dulu ya. 0,03 dipangkatkan 5 hasilnya adalah 1,15927. 1,15927 dikalikan dengan 5 maka hasilnya adalah 5 juta 705,706 370 06370 seperti ini ya. Nah, juta. Jadi 5 juta sisanya 706.370 seperti itu ya. Setelah 5 tahun. Jadi uangnya itu tetap di bank itu 5 juta karena ada bunga sebesar 3%, bertambah terus sampai 5 tahun itu bertambah menjadi sekian totalnya. Seperti itu ya. Nah, kalau jumlah penduduk bagaimana? Contoh untuk yang jumlah penduduk ya. Oke. Suatu penduduk di kota A berjumlah 1 juta jiwa pada awal tahun 2000. Tingkat pertumbuhan per tahunnya yakni 4%. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada awal tahun 2003. Ya, jadi bisa dilihat ya soalnya. Penduduk awalnya 1 juta jiwa. Jadi K-nya adalah 1 juta jiwa. Kemudian waktunya bagaimana? X yang diminta itu awal tahun 2000 hingga awal tahun 2003 ya, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi akhir tahun 2017, ini awal tahun 2003. Jadi mulai tahun 2000 kita hitung 2000, 2001, 2002, 2003 nya tidak kita hitung selama 1 tahun karena ini yang diminta adalah awal tahun 2003, maka selang waktunya adalah 3 tahun. Nah, seperti ini ya. Pertumbuhannya 4%, R-nya 4%. Berapakah jumlah penduduknya pada awal tahun 2003? Kita masukkan ke rumusnya Y, K plus R pangkat X. Y-nya ini jumlah penduduk pada awal tahun 2003. K-nya 1 juta jiwa. 1 plus rasionya 4% diubah jadi pecahan desimal 0,04, selang waktunya 3, jadi 1 dikalikan 1,04 dipangkatkan 3, jadi hasilnya 1,04 dipangkatkan
pangkatkan 3 hasilnya 1, 2, 4. Itu dikalikan 1, 2, 4, 8, 6, 4. Dikalikan 1 hasilnya tetap, maka 1,124 864 juta jiwa. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat ya. Ini contoh untuk fungsi pertumbuhan ya. Nah, satu lagi apa? Salah satu penerapan dari fungsi eksponensial itu juga ada fungsi peluruhan. Fungsi peluruhan akan saya jelaskan di video selanjutnya.